Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Diva Nafla Saputra di Diva Channel. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap yang merupakan salah satu pelabuhan endemik untuk angkutan transportasi laut di wilayah Jawa Tengah. Jadi Cilacap adalah salah satu transportasi andalan di wilayah laut di bagian selatan Pulau Jawa. Nah, di bagian utaranya adalah Pelabuhan Tanjung Emas di Kota Semarang. Namun saya tidak akan membahas itu. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat salah satu bangunan bersejarah yang ada di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Nah, bangunannya ada di belakang saya. Kita akan melihatnya secara langsung dan ini adalah bangunannya. Ya, jadi ini adalah mungkin bekas gudang ataupun bekas perkantoran peninggalan Belanda yang merupakan salah satu bangunan bersejarah di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Untuk informasi lebih lengkapnya saya kurang begitu tahu karena di internet tidak mencantumkan bangunan apakah ini. Dan tepat di sebelah baratnya itu ada jalur kereta api aktif untuk gerbong ketel setiap harinya melangsir ke Pertamina di sebelah utara. Seperti inilah kondisi bangunan peninggalan Belanda yang ada di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Nah, tepat di sekeliling saya ini adalah aktivitas Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap saat ini. Menunjukkan pukul 11.00 dan kondisinya cerah. Suhunya sekitar 30 derajat Celcius karena mendekati wilayah pantai selatan. Jadi panas sekali ya teman-teman. Dan saya minta maaf kalau kameranya agak sedikit goyang-goyang. Dan mungkin karena kondisi yang seperti ini, saya hanya akan merekam di bagian yang sejuk saja. Karena memang panas banget di sini. Kalau kita lihat rancangan bangunannya ini sangat kokoh. Jadi masih sejak lama terpelihara. Niki bangunan apa, Pak? Niki kangge rekam mawon lah, kangge tugas. Oh, nggih. Peninggalan Belanda napa? Ya, jadi seperti inilah kondisi bangunan tua yang ada di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap peninggalan Belanda. Dan kalau kita lihat rancangan kusennya ini tinggi sekali. Jadi orang zaman dulu itu tinggi-tinggi. Saya saja tingginya 174 cm dan tangan saya tidak bisa mencapai atas kusennya. Namun untuk bagian kusen pintunya sudah tidak digunakan lagi sehingga diberi lapisan batu bata seperti ini. Tampak masih ada ventilasi udara di sebelah sini. Mungkin ini jendelanya ya di masa penjajahan Belanda. Saya akan mengajak teman-teman berkeliling lebih jauh di sekitar bangunan ini. Nah, bangunan ini adalah bangunan bersejarah yang ada di zaman penjajahan Belanda dan saat ini dipegang oleh PT Pelindo Pelabuhan Cilacap. Ini adalah palnya. Nah, ini adalah salah satu jalur kereta api yang masih aktif setiap harinya untuk mengangkut gerbong ketel dari stasiun Cilacap menuju Pertamina di sebelah utara sana. Tapi ini kalau saya lihat rangkaian relnya berjenis rel kecil bertipe R33. Jadi tidak bisa lokomotif berjenis CC 201 melewati rangkaian ini. Hanya lokomotif D206 yang bisa melalui rel ini. Dan di sebelah sana ada salah satu rel baru yang baru saja dipasang oleh PT KAI bekerja sama dengan Pelindo di pelabuhan. Dan di sana ada aktivitas kren milik kapal di pelabuhan ini. Di sekitar bangunan bersejarah ini tampak sekali warga menanam sayur-sayuran untuk berkebun. Mungkin bangunan ini dulunya memiliki 2 lantai. Oke teman-teman, saya akan mengajak teman-teman melihat bangunannya dari sisi yang lain. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dalam pengucapan kata ataupun ada kekurangan dalam proses pengambilan videonya. Tapi semoga teman-teman bisa memperoleh manfaat dan wawasan dengan melihat video ini.
Jadi dahulu pelabuhan Tanjung Intan adalah pelabuhan endemik yang dipegang oleh Belanda, yang mana kota Cilacap menjadi pintu belakang warga Belanda untuk melarikan diri dari ancaman penjajahan Jepang. Jadi beralihnya penjajahan Belanda dengan penjajahan Jepang, maka warga Belanda melarikan diri melalui pintu belakangnya, yaitu di Kabupaten Cilacap, melalui pelabuhan ini. Karena penjajahan Jepang lebih keras dibandingkan penjajahan Belanda. Dan warga Jepang saat itu mengancam Belanda untuk meninggalkan Indonesia. Ini salah satu pintu yang masih menempel di bangunan tua ini. Namun sayang sudah dicoret-coret oleh anak-anak sekitar. Tampak jelas bangunannya masih kokoh dan berdiri kuat. Dan rancangan pondasinya juga masih menempel ketat pada tanah. Nah, di bawah ini mungkin adalah ruangan bawah tanah bangunan ini. Namun sayang sudah tergenang air laut karena pasang yang selalu naik. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar pelabuhan Tanjung Intan Cilacap mungkin tahu mengenai bangunan ini, bisa bercerita di kolom komentar. Nah, tepat di belakang bangunan ini ada salah satu sumur tua yang masih digunakan hingga saat ini. Walaupun sudah ditumbuhi lumut, tapi rancangan temboknya belum begitu rapuh dan masih berdiri dengan sangat kokoh dan kuat. Dan ini adalah gambar foto dari sisi yang lain melalui bangunan bersejarah ini. Di sebelah sana itu adalah sumur tuanya, dan saya berada di sebelah utara dari bangunan bersejarah ini. Bangunan ini berada di sebelah utara dari Komplek Pelindo Cilacap, dan tepat berada di kawasan pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Dan di sana banyak sekali truk-truk yang sedang beristirahat untuk menunggu muatan dari kapal. Saya tidak bisa mengambil rekaman dari dalam bangunan karena sudah tidak ada celah untuk masuk melalui bangunan ini. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman semuanya karena saya tidak bisa mengambil rekaman dari dalam bangunan ini. Dikarenakan tidak ada celah satupun untuk masuk ke dalam bangunan ini kecuali melalui atas. Dan tidak ada tangga yang bisa saya gunakan. Namun kita harus melestarikan bangunan ini karena merupakan salah satu ciri khas dan identitas kota Cilacap tercinta. Setiap harinya gerbong ketel dan lokomotif B301 serta lokomotif D301 melewati rel ini untuk mengambil bahan bakar aftur dari Pertamina ataupun bahan bakar lainnya menuju stasiun. Dan di sana banyak sekali truk-truk yang sedang mengantri untuk mengambil batu bara dari kapal. Mari saya ajak teman-teman melihat bangunan ini ke sebelah sana. Monggo, Mbak. Tepat di sebelah utara ini adalah pintu masuk menuju kilang Pertamina di wilayah pelabuhan Tanjung Intan. Dan ini adalah vessel yang masih manual.
Untuk pengaturannya masih diatur dengan cara manual dan belum melalui wesel pegas. Masyarakat sekitar memanfaatkan tanah ini untuk bercocok tanam. Jadi ada 2 jalur kereta api yang berada di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Ini yang masih baru, itu yang sudah lama. Namun jalur kereta api yang baru ditutup dengan palang seperti ini. Nggih. Niki sing anyar nggih, Mbah? Nggih. Dan itu adalah beberapa kren yang digunakan untuk mengangkut beban-beban di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Saya akan menjelajah lebih jauh untuk menambah wawasan teman-teman semua. Kita tidak boleh masuk ke dalam kilang Pertamina dan kita tidak boleh merekamnya karena saya akan dikenakan pasal oleh undang-undang. Dan ini adalah penampakan bangunan bersejarah dari wilayah utara Pelabuhan Tanjung Intan. Dan saya sangat berterima kasih atas bantuan dari Bapak itu yang sudah memberikan informasi lengkapnya mengenai bangunan ini dan rel yang ada di sini. Jadi Bapak yang tadi itu adalah salah satu warga sekitar yang bercocok tanam di sekitar bangunan tua ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita lestarikan bangunan bersejarah yang ada di negara Indonesia serta yang ada di Kabupaten Cilacap. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.